IPK Jatim, dan hari ini kita mengundang tamu istimewa yang baru lulus doktor, Ibu Ninu, dengan materi yang sangat menarik. Semoga teman-teman bisa bertambah ilmunya. Kemudian nanti dari acara ini kami akan mengirimkan presensi. Mohon diisi ya, karena peserta kali ini ada sekitar 300 orang, jadi kami nggak akan bisa melihat satu-satu, jadi nanti akan ada presensi yang dibagikan. Kemudian nanti materinya akan dibagi setelah acara, kita akan share linknya. Acara ini saya serahkan kepada Bu Ivon sebagai moderator. Silakan Bu Ivon. Baik, Bu Laksmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, terima kasih Bu Ninu sudah hadir duluan. Bu Astrid, Bu Wulan, Bu Nafta, Mbak Frenda, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini saya sebagai moderator, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, saya untuk menjadi moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib ketika mengikuti seminar malam ini. Oh, bukan seminar, mohon maaf. Pertemuan rutin IPK Jatim malam ini. Baik. Peraturan yang pertama adalah selama seminar berlangsung, mohon mic dalam posisi mute. Yang kedua, pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Yang ketiga, materi akan dibagikan setelah acara selesai seperti yang disampaikan oleh Bu Laksmi. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan countdown atau susunan acara. Yang pertama adalah sekarang sudah pukul 19:05. Yang pertama adalah sambutan Ketua IPK, kemudian foto bersama, jam 19:10 sampai jam 19:50, kurang lebih 40 menit, adalah materi pemaparan dari Dr. Andes Rahayu, MA Psikolog. Kemudian dilanjutkan 20 menit adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian selanjutnya 10 menit adalah kesimpulan dari moderator dan mungkin ada pesan dari narasumber. Dan jam 20:25 adalah penutupan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kemudian saya akan mempersilahkan Ketua IPK untuk memberi sambutan kepada Ketua IPK Jawa Timur, Ibu Dr. Randa Astrid Wiratna Psikolog, kami persilahkan. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum. Ini adalah salah satu kelebihan dari COVID-19 ya. Kita bisa ketemu di udara nih. Dan katanya Bu Laksmi, tadi pesertanya 300 orang. Sepanjang saya ingat, pertemuan rutin IPK itu 30 orang biasanya yang ikut, bukan 300 orang ya. Jadi benar-benar luar biasa nih Mbak Ninu. Sangat antusias teman-teman ingin mendengarkan materinya Mbak Ninu. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Ninu bersedia, ya, dan kemudian juga lihat antusiasmenya sampai 300 orang ini luar biasa. Sepanjang saya jadi ketua IPK, pertemuan IPK itu 20-30 orang Mbak Ninu, pertemuan rutin itu ya. Jadi kita boleh berterima kasih sama COVID-19 ini, kita bisa bersama-sama hadir 300 orang, walaupun pada saat ini baru 146. Ya, teman-teman sekalian, apa yang akan dibawakan Mbak Ninu ini tentu sangat sedikit dibandingkan apa yang beliau pelajari dan apa yang sudah beliau tampilkan, dipresentasikan dan tulis di disertasinya. Dan memang ini diniatkan sebagai sebuah awal.
Dan nanti kami berharap Mbak Nino bisa punya waktu untuk bikin workshop ya atau pelatihan yang lebih intensif sehingga teman-teman bisa lebih mendalami dan bisa sama-sama mengambil manfaat dari hasil penelitiannya Mbak Nino ini. Bersedia ya Mbak Nino ya? Barangkali mungkin bulan September ya kalau kita bisa lakukan itu. Jadi teman-teman bisa lebih dalam. Jadi kalau hari ini cuma istilahnya icip-icip gitu ya, icip-icip apa yang sudah didapatkan. Dan saya jamin menarik karena kebetulan saya jadi undangan akademisnya, jadi saya juga melihat prosesnya, mendengar apa isinya dan memang menarik ya. Jadi teman-teman selamat mengikuti. Saya serahkan kepada moderator. Mudah-mudahan semua bisa bertahan dan menurut saya Yvonne, Ibu moderator, menurut saya fotonya terakhir aja. Karena ini kan yang ikut 300. Yang baru yang baru masuk tuh 148. Jadi kalau kita foto bersama, yang lainnya kan ada yang belum datang berarti ya. Jadi menurut saya kok lebih baik foto bersamanya nanti aja terakhir dengan harapan pesertanya sudah lebih komplit. Gimana kalau gitu? Oke tidak? Baik, Ibu. Boleh ya, kalau gitu ya saya silakan sama Yvonne kembali. Teman-teman selamat mendengarkan, dijamin menarik, mudah-mudahan semua bisa bertahan sampai akhir. Selamat malam, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astrid atas sambutannya. Kemudian saya akan membacakan sebelum saya memanggil Ibu Suryantini Rahayu atau biasa dipanggil dengan Ibu Nino, saya akan membacakan CV beliau. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya membacakan mungkin lebih singkat ya Bu Nino, bolehkah? Baik. Nama adalah Ibu Dr. Anda Suryantini Rahayu MA Psikolog, tempat tanggal lahir di Surabaya 25 Mei tahun 1968, dan beliau sudah menikah dengan Bapak Bayu Erlambang dan telah dikaruniai 2 orang putra. Beliau adalah dosen Universitas Surabaya. Awal Agustus tahun 2020, beliau berhasil meraih gelar doktor di Universitas Erlangga. Saya akan membacakan riwayat pendidikan beliau. Jenjang S1 tahun 1993, beliau di Universitas Pajajaran, bidang dan jurusan yang diminati adalah psikologi klinis. S2 tahun 2005 di University Kebangsaan Malaysia adalah jurusannya psikologi konseling, dan S3 di Universitas Erlangga. Organisasi di dalam organisasi beliau tahun 2015 sampai 2019 sebagai wakil ketua bidang pengurusan perpanjangan surat izin praktek psikologi Himpunan Psikologi atau HIMSI wilayah Jawa Timur. Tahun 2019 sampai tahun 2023 beliau anggota Majelis Himpunan Psikologi atau HIMSI wilayah Jawa Timur. Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal yang beliau terbitkan adalah Marital Quality. Yang pertama adalah An Empirical Comparison of Two Unidimensional Measures, yaitu bulan November tahun 2018. Kemudian yang kedua is Commitment Related to Marital Stability, yaitu tidak ada tahunnya, mohon maaf, ini volume 21 nomor 1165-168. Selain itu, beliau juga sering menjadi narasumber di berbagai sekolah dan stasiun televisi. Beliau juga menulis beberapa makalah ilmiah atau oral presentation. Baiklah, mungkin tidak bisa saya bacakan semuanya ya Ibu Bapak karena juga terbatas oleh waktu. Untuk tidak berpanjang-panjang lagi, akan saya panggil, saya persilahkan Ibu Dr. Anda Suryantini Rahayu, MA Psikolog atau yang biasa disapa Ibu Nino untuk memberikan pemaparannya malam ini. Silakan Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yvonne untuk pengantarnya. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas Ibu. Cukup jelas. Terima kasih. Selamat malam Bu Astrid, Mbak Astrid. Saya panggil Mbak Astrid. Selamat malam. Juga Bu Wulan, senior saya. Juga saya yakin yang lainnya juga saya belum sempat lihat lagi siapa lagi yang sudah hadir. Bu Natalia mungkin juga ada, Mbak Ibu tadi juga di depan.
dan teman-teman semua sekalian. Mungkin apa yang saya sampaikan ini jadi lebih bersifat saintifik gitu ya. Saya tahu di lapangan teman-teman pasti menghadapi kompleksitas persoalan yang harus dibantu dari klien-klien kita jauh lebih kompleks gitu ya. Tetapi tidak apa, saya akan mulai sharing saja, sifatnya sharing ya, dan berharap bahwa yang saya sharingkan ini akan membantu untuk memberikan suatu kerangka kerja di dalam kita sebagai praktek psikolog untuk menjadi lebih mungkin efektif dan efisien. Meskipun saya tahu di dalam prakteknya pasti penyesuaian dan kemudian kreativitas daripada psikolog itu diperlukan karena dia yang akan bisa merasakan ini yang bisa masuk ke klien saya yang mana, gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke share screen saya tentang riset saya itu tentang membangun sebuah model yang memastikan bagaimana sebuah proses pengelolaan atau manajemen stres perkawinan. Yang namanya sebuah model manajemen stres itu haruslah lengkap ya dari hulu sampai ke hilir, yaitu mulai dari stresornya sampai nanti outcome-nya dan ada prosesnya. Nah, itu sebuah model manajemen stres yang lengkap. Nah, hal ini sebetulnya topik-topik tentang perkawinan, kemudian minat saya ke manajemen stres perkawinan ini sebetulnya berangkat dari sebelum ini sebetulnya beberapa kali saya terlibat dalam penelitian bersama Prof. Yusti justru di lapas anak ya di Blitar sana. Saya mencobakan suatu bersamaan dengan kita program pengabdian dan juga penelitian yang payungnya, saya melakukan penelitian untuk melihat perbedaan residivis dan non-residivis pada napi-napi anak-anak ini ya, yang berkonflik dengan hukum. Saya menggunakan pada waktu itu adalah draw a person, ya, kemudian grafis lah ya, sama house 3 person. Nah, yang mengherankan gitu ya, yang membuat saya tadinya kan asumsinya kita baca di teori bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu kebanyakan adalah karena agresivitas dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari hasil penelitian saya itu, mereka semua itu adalah mereka anak-anak yang tidak punya lagi ikatan dengan home. Ya, jadi HTP-nya itu kalau bagus itu nanti adalah semacam wishes-nya gitu ya. Kalau kacau sekali, ya itulah yang terjadi, gitu ya. Jadi memang menarik hasilnya itu dari riset itu, sehingga saya mengambil suatu kesimpulan dan yang residivis itu jauh lebih parah kondisinya ya. Homeless-nya itu lebih homeless dalam arti tidak ada ikatan dengan home gitu ya. Itu lebih parah ya. Dan itulah yang membuat saya kemudian berarti kita harus lebih memperhatikan basic bagaimana seorang anak itu dibesarkan. Nah, salah satunya adalah perkawinan itu. Nah, saya berangkat dari situ, maka saya mulai menelusuri tentang topik-topik penelitian tentang perkawinan dan masuklah saya kepada topik tentang manajemen stres perkawinan. Kalau di kerja ada manajemen stres kerja, why not tidak manajemen stres perkawinan? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa suatu perkawinan itu ya sumber kebahagiaan tapi juga sumber stres. Benar nggak? Ya. Ya, setuju ya. Setuju. Baik, saya izin share screen ya. Oke, jadi judulnya adalah sebetulnya kalau dalam riset saya adalah model manajemen stres perkawinan, peran regulasi emosi secara kognitif, dan coping di adik. Tapi ini saya coba untuk tarik nanti karena audiensnya adalah teman-teman psikolog semua, nanti sampai pada intervensi psikologi. Nah, jadi untuk kali ini saya akan masuk dulu pada stres perkawinan dan dampaknya. Lalu saya akan bicarakan sejarah tentang
model manajemen stres perkawinan. Jadi ternyata berkembang terus, begitu ya, sampai nanti yang saya hasilkan dari riset disertasi saya. Nah, implikasinya akan luas, mungkin nggak cukup hari ini, nanti ini stimulasi aja dulu gitu ya, tentang kasus-kasus di lapangan dan sebagainya, kita nanti diskusi. Nah, jadi ini yang malam ini akan saya bicarakan. Nah, jadi kalau kita bicara stres perkawinan itu, saya pakai dari Bodenman ya. Jadi dia membagi stres perkawinan itu ada dua. Ada stres perkawinan yang disebut sebagai eksternal, itu adalah terkait dengan sumber-sumber stresornya. Kalau eksternal itu pekerjaan, keuangan, kondisi anak, hubungan dengan keluarga, ipar, mertua, dan sebagainya, itu adalah eksternal. Kalau di perkawinan akan ada yang namanya stres perkawinan internal, yaitu bagaimana relasi di dalam saya dengan pasangan saya itu juga bisa menjadi sumber stres atau stresor tersendiri. Dan biasanya memang dari stres eksternal ini mudah sekali untuk spill over atau tumpah ke menjadi internal. Jadi ini term dalam stresornya. Nah, kalau kita pahami dalam kita menghadapi stres, itu biasanya akan muncul respon-respon kita terhadap stres. Individual ya, saya bicara individual dulu. Nah, stres individual itu akan memunculkan respon-respon yang biasanya kita sebut sebagai simptom stres. Dan kita mengukur kadar tinggi rendahnya stres seseorang adalah dari simptom yang dia alami. Nah, kalau di dalam perkawinan, maka simptom itu bisa muncul seperti ini. Ya, ini Bodenman juga ya. Jadi akan berkurang waktu bersama pasangan ya. Kemudian komunikasi akan menurun kualitasnya. Mulai muncul problem-problem fisik gitu ya. Jadi kita lebih rentan terhadap problem-problem fisik termasuk kesehatan dan juga problem-problem psikis ya. Dan biasanya pada saat kita sedang mengalami stres, itu akan muncul sifat-sifat kepribadian problematik akan lebih muncul, ya, kalau kita lagi stres. Kenapa ini yang di-highlight sebagai suatu respon kita kalau dalam konteks stres perkawinan? Karena ini akan memunculkan relasi antara pasangan menjadi saling terasing. Bayangkan kalau ini terus terjadi gitu ya, ini akan terjadi mutual alienation, jadi keterasingan. Dan ini bisa membuat perkawinan menjadi tidak memuaskan. Apakah langsung bercerai? Belum tentu. Karena proses ke sana ini akan panjang lagi. Ya. Tetapi yang pasti di sini sudah akan ada persoalan. Gitu. Dan dilihat di sini adalah Bodenman lebih menyoroti stres yang bersifat everyday. Ya, kecil-kecil gitu ya, tapi ada kumulatifnya. Bukan stres yang major. Stres major juga memberikan dampak, tetapi yang sering terlupakan adalah stres-stres kecil gitu ya. Misalnya nggak cocok dengan cara nata rumah atau misalnya cara mendidik anak terus saja. Nah, itu atau cara mengelola keuangan bisa nggak sama terus gitu ya, atau stres lain itu terus kecil-kecil muncul, itu bisa akhirnya membuat saling terasing. Ya. Kemudian saya melanjutkan dari yang disampaikan oleh Bodenman tadi itu, kalau itu terjadi berarti kan sampai di alienation itu muncul jarak ya, atau mungkin terjadi perselisihan terus-menerus sehingga akhirnya saling merasa terasing itu tadi. Nah, ini sudah menghasilkan yang tadi kalau di Bodenman itu adalah ketidakpuasan dalam perkawinan, kalau saya melihat itu sebagai kerapuhan di dalam sebuah relasi. Banyak problem perselingkuhan bermula dari ini sebetulnya, gitu ya, karena adanya suatu kerapuhan di dalam relasi itu, lalu kebetulan ada agenda baru yang lebih menarik, gitu ya. Nah, itu bisa kemudian terjadi. Nah, ini kalau ada, ini kan makin bersifat menjadi lingkaran setan. Ini bisa menjadi stresor baru, yaitu stres internal tadi. Ini terus ini seperti itu. Nah, itu kondisinya. Nah, kalau kita telusuri dalam telaah literatur saya itu di ilmu psikologi kita itu sudah ada, Carney and Bradbury itu tahun 95, itu dia sudah memetakan bagaimana sebuah model dari stres hadir
sampai bisa mempengaruhi stabilitas perkawinan. Ya, dia memberi nama model vulnerability adaptation, stress adaptation. Jadi dia menekankan pada vulnerability-nya. Jadi gambarnya gini. Ini ada kejadian stresornya di sini, ya. Stresor ini akan mengaktifkan atau akan membuat kita melakukan proses adaptasi. Tetapi bagaimana pemaknaan stresor itu dipengaruhi juga oleh enduring vulnerabilities, itu artinya kerapuhan-kerapuhan yang ada pada kita. Misalnya, saya ini orang yang neuroticism, ya, neuroticism saya tinggi, maka gitu ya, peristiwa stressful itu akan menjadi lebih besar pengaruhnya terhadap adaptasi saya. Ini juga akan mempengaruhi proses adaptasi saya. Dan akhirnya ke kualitas perkawinan. Nah, ini bisa kualitas perkawinan memburuk, makin membuat ini memburuk. Dan pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas. Ketika saya membaca model ini, saya coba untuk lihat tahun 95, dan banyak sekali penelitian setelah tahun ini yang mengacu kepada modelnya Kearney and Bradbury. Diganti-ganti faktor yang masuk di sana, gitu ya. Nah, cuma saya berpikir bahwa tidak semua ya kondisi itu terus jalannya jelek. Ada loh pasangan-pasangan itu yang kalau kena stresor itu malah mereka malah jadi kuat, malah jadi makin kompak. Jadi orang ngelihat itu kadang tuh ngiri ya. Ini orang ini susah hidupnya tapi kok ya berdua ini kok kayak Romeo and Juliet gitu ya. Ini kenapa? Itu ada yang seperti itu. Itu jalannya lewat mana? Kalau model ini kan nggak bisa menjelaskan. Itu saya mulai berpikir, terus lewat mana model itu bisa dijelaskan? Kita kan perlu belajar juga dari mereka-mereka yang bisa bertahan gitu ya dengan baik di suatu kondisi yang stressful. Nah, ternyata tahun 2013 ada model lagi yang muncul. Jadi cukup lama ya jaraknya ya. Jadi yang Kearney and Bradbury itu populer sekali gitu ya. Cuma ya itu tadi menyisakan sesuatu kalau bagi saya ya. Nah, ternyata kalau yang di model yang dari Lavey ini, dia menjadi lebih, menurut saya menjadi lebih lengkap. Yang di Kearney and Bradbury, kita nggak pernah tahu proses adaptasinya seperti apa. Kalau di model yang ini, bisa lebih jelas gimana proses adaptasi itu terjadi. Ya, jadi dari stresor ini akan masuk ke diri kita, gitu ya. Dan nanti ujung-ujungnya pada kualitas relasi atau marital quality tadi. Nah, yang paling dekat itu adalah coping dan support. Jadi, stresor itu kalau mau bikin bagus kualitas relasi, maka harus dimediasi atau melewati atau memunculkan gitu ya, dicoba di coping yang bentuknya mengandung support. Nah, itu coping support ya. Gitu. Nah, coping support ini kalau di dalam term psikologi itu dikenal sebagai coping diadik. Coping diadik. Nah, jadi coping diadik ini yang nanti menjadi mediator penting ya untuk bisa tetap menjaga ini. Tetapi kita kan juga tahu dalam posisi orang lagi stres, siapa bisa coping diadik gitu ya, boro-boro coping diadik. Mungkin perang dingin gitu ya, berapa hari, berapa minggu bahkan mungkin ya. Terus ya gimana mau coping, akhirnya biasanya jalan sendiri-sendiri. Kelamaan lah nunggu dia gitu ya, terus saya selesaikan sendiri. Nah pada akhirnya kemudian mereka baru menyadari, oh kita ini kok saling terasing ya gitu, sibuk sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi kan ketika lagi berantem, ini kan susah nih. Sehingga saya kemudian berpikir, oh, dan banyak penelitian sudah membuktikan bahwa ini memang berkorelasi negatif. Stres datang, coping diadik negatif. Gitu ya. Nah, sehingga saya berpikir bahwa, oh mungkin ada faktor-faktor dari personal yang bisa membantu ini tetap bisa jalan meskipun seseorang itu dalam kondisi stres. Jadi ada mediator lain nih yang masuk. Itu dulu dugaan saya seperti itu berawal dari. Tapi dugaan ini kalau di riset harus dibuktikan. Nah inilah kemudian saya maju dengan model yang saya ajukan dalam riset saya. Nah ini tadi saya sudah sampaikan ya bahwa stres melemahkan coping diadik dan ini semua membuat saya berpikir tentang keterlibatan faktor personal sebagai mediator tambahan. Nah ini. Nah,
faktor personal apa yang kemudian saya ajukan itu berkaitan dengan karena proses stres itu saya menggunakan Lazarus ya. Lazarus Folkman itu dia ada sebuah proses yang bersifat kognitif. Jadi bagaimana kita melihat stres dan bagaimana kita memanage stres itu melibatkan faktor kognitif. Dan sekaligus stres itu juga melibatkan sebuah proses yang mengaktifkan emosi-emosi negatif tentunya ya. Oleh karena itu saya kemudian mengambil faktor personalnya itu adalah pengendalian emosi, tetapi yang secara kognitif. Nanti saya singgung juga bahwa pengendalian emosi ternyata macam-macam. Yang saya fokuskan di sini adalah yang kognitif. Ya. Dan dari sebuah penelitian itu ternyata bisa mengaktifkan loh coping diadik. Gitu ya. Cuma penelitiannya yang rusuh ini nggak lengkap. Gitu. Jadi dia masih sepotong. Ya, sehingga saya berusaha untuk memastikan dengan lengkap dari stresor. Nah, ini tadi saya sedikit menyinggung bahwa kan ada nih pasangan-pasangan yang kalau kena stres malah kompak gitu ya. Jadi dan kita sudah mengenal istilah itu bahwa stres itu bisa loh datang tidak harus memberikan suatu tekanan. Stres itu bisa membuat justru kapasitas kita untuk beradaptasi, potensi-potensi yang ada itu malah keluar lebih besar. Biasanya orang kemudian meyakini dengan kalau kepepet malah bisa optimal gitu ya. Itu karena stres gitu ya. Jadi itu yang kemudian dikenal sebagai eustress gitu ya. Eustress. Istilah ini sebenarnya sudah lama, cuma kalau kita lihat penelitian-penelitian yang melihat tentang peluang eustress ini masih sangat sedikit dibandingkan yang distress gitu ya. Nah, saya jadi tertarik bahwa tadi kan itu untuk gimana model manajemen stres yang bisa menjelaskan kok ketika stres kok orang masih bisa kompak dengan pasangannya. Nah, ini sedikit kriteria tentang stres yang eustress itu ya, yang memungkinkan adanya perkembangan dalam relasi, gitu ya. Dari Aldwin kalau yang tertarik untuk mendalami. Nah, kemudian dari sana penelitian saya itu bertujuan dua ini. Saya mau lihat tentang peran faktor personal tadi, yang saya pilih adalah regulasi emosi secara kognitif, dan mungkinkah terciptanya proses eustress, gitu ya. Jadi model yang saya ajukan itu ada di sini stres perkawinan, di sini ada kualitas perkawinan sebagai outcome-nya, di mediator ini faktor personalnya, yaitu regulasi emosi, terus ini coping diadiknya, gitu ya. Kalau adaptif, kemudian ini positif, nah ini jalur eustress, harapannya gitu. Kalau yang di sini regulasi emosi kognitifnya maladaptif, nanti coping diadiknya negatif, nah ini jalur distress. Nah, saya menggunakan penelitian dengan 553 subjek, belum pasangan ya, karena susah mencari responden yang betul-betul berpasangan. Jadi ini masih, ya dia suami, tapi belum tentu istrinya juga menjadi responden saya. Analisisnya pakai SEM dengan bantuan Lisrel. Nah, saya sedikit bercerita dulu tentang regulasi emosi. Ini menarik sekali ya. Pasti teman-teman semua sudah sering lah membantu kliennya untuk mencoba meregulasi. Tetapi ternyata mungkin secara lebih detail ya saya jelaskan sedikit. Gross 2015, jadi masih agak baru ini ya. Itu menunjukkan ada beberapa strategi loh kalau kita itu mau meregulasi emosi kita. Pertama, bisa melakukan seleksi situasi. Jadi misalnya kita melakukan memilih situasi-situasi yang bisa sedikit meredakan emosi negatif kita. Atau kita mengutak-utik situasinya ya dengan istilahnya memodifikasi situasinya. Kemudian bisa juga kita agak sedikit melupakan gitu ya. Jadi menurunkan perhatian. Nah, tetapi kalau kita lihat 1, 2, 3 itu sifatnya kadang-kadang kalau kita lihat dalam praktek itu yang justru menjauhkan klien kita di dalam kemampuan dia untuk mengatasi stres itu sendiri, ya. Karena seperti agak sedikit time out gitu, tapi itu time out-nya kelamaan gitu ya. Jadi, nah justru yang keempat dengan melakukan perubahan kognitif itu efeknya lebih permanen. Gitu. Jadi kita mencoba untuk mengubah cara pandang kita untuk bisa menurunkan emosi-emosi negatif. Dan yang kelima itu yang menggunakan respon-respon fisiologis, jadi misalnya pakai
obat-obatan tertentu untuk menenangkan, ya, atau mungkin secara di olahraga atau fisiologis lainnya, meditasi dan sebagainya, atau menarik mengatur pernafasan dan sebagainya, relaksasi itu juga bisa menurunkan emosi. Nah, lebih detail lagi tentang regulasi emosi secara kognitif itu ada dua, ada yang maladaptif, ada yang adaptif. Ya, jadi kalau yang adaptif itu adalah bisa menerima atau istilahnya acceptance, ya, jadi bisa menerima segala sesuatu itu bagian dari suatu ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Kemudian ada yang istilahnya kita melakukan reappraisal, jadi melakukan menilai secara ulang gitu ya, dan mungkin bisa juga kita melakukan refocusing pada hal yang positif. Jadi kita lihat apa hikmahnya dari kondisi ini, gitu, kondisi yang tidak enak ini. Atau mungkin meletakkan perspektif relatif, ya, jadi meletakkan masalah itu dalam perspektif yang lebih menenangkan. Ya nggak apa-apa lah, bannya gembos, cuma satu yang gembos, untung nggak dua-duanya. Nah gitu ya, itu jadi menjadi relatif gitu ya, itu bisa menurunkan tension kita juga, stres kita juga. Kemudian bisa juga dengan planning. Jadi apa nih? Semua menekan tuh ya, tapi kita bikin planning, ini aku tak selesaikan dulu ini. Itu yang adaptif. Yang maladaptif adalah kalau kita blaming ourselves, ini menyalahkan diri sendiri. Jatuh ya, mestinya aku kan gini, mestinya aku gitu, terus seperti itu. Itu emosi negatif malah nggak selesai-selesai gitu ya. Atau blaming others, jadi menyalahkan orang lain. Atau terpaku kepada yang negatifnya. Aduh, ini kok sampai bisa kejadian ini ya. Aduh, ini kan kalau kayak gini ini kan orang-orang ini akan lihat saya terus yang dia pikirkan yang negatif itu sendiri. Dia terpaku di situ. Dan yang lebih intens lagi kalau dia sudah sampai katastrofi ya. Jadi yang negatif itu dilihat terus-menerus dan membuat dia semakin panik. Nah, ternyata kita punya regulasi emosi yang adaptif dan yang maladaptif. Nah, coping diadik gitu ya, itu coping yang gabungan antara coping dan support. Ini ada di dalam relasi dengan pasangan, ya. Jadi dia sebuah proses yang multidimensi, jadi dimensinya banyak. Mulai dari komunikasi ketika kita mengalami stres, atau bukan komunikasi, kepekaan kita terhadap respons stresnya pasangan. Jadi kalau kita punya stres, kita mengkomunikasikan, tapi kita sekaligus juga peka terhadap respon daripada stres yang dialami pasangan. Sampai bagaimana kita terlibat di dalam melakukan coping bersama pasangan atau membantu pasangan untuk menghadapi stres. Itu namanya coping diadik. Ya. Ketika kita punya coping diadik, bukan berarti kita nggak punya coping individual. Coping individual juga tetap jalan, gitu ya. Tetapi kalau hanya coping individual saja dan kebanyakan yang bermasalah ketika stres datang dan kita hanya mengandalkan coping individual, kita tidak melakukan coping diadik. Kalau untuk satu pasangan yang sudah menikah, ini akan bisa menimbulkan tadi aliniasi keterasingan, ya. Jadi coping diadik ini mulai dari tanda stres dikomunikasikan sampai pada munculnya respon atau berupa coping terhadap tanda-tanda tersebut. Nah, ini ternyata banyak juga coping diadik itu kelompoknya, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu suportif, jadi kita membantu, bisa dalam bentuk penyelesaian masalah, bisa juga dalam bentuk penghiburan untuk emosinya. Atau common, jadi kita melakukan bersama-sama, atau mendelegasikan, artinya kita menyerahkan pada pasangan atau pasangan mengambil alih, take over beban itu untuk maju sebagai dia yang akan menghandle coping itu atas izin yang pasangannya. Atau yang negatif itu kalau kita kasar ya, meremehkan ya, melakukan coping gitu ya, coping dengan pasangan tapi disertai dengan mereka iso gitu ya, meremehkan, merendahkan, masa kandani bolak-balik, itu kasih tahu bolak-balik tetap aja. Jadi ya coping gitu ya, tapi coping diadik tapi ya menimbulkan duri-duri gitu ya. Terus atau ambivalen.
ya nanti ya tak anu, antara mau membantu, kayaknya membantu perhatian tapi kok yang nggak wujud-wujud gitu ya. Atau superficial tuh membantu dengan setengah hati gitu ya. Nah, itu yang negatif-negatif. Nah, ini ya, jadi kalau wujudnya coping jadi positif, ini tadi menunjukkan empati, menemani, dan beri dukungan saat alami galau. Kalau yang negatif, membantu tapi setengah hati, membantu meremehkan, atau malah tidak peduli sama sekali. Ya. Oke. Nah, tadi kan saya ajukan model tadi ya untuk melengkapi model-model manajemen stres perkawinan. Nah, hasil riset saya memunculkan hal yang sebetulnya agak di luar dugaan gitu ya. Jadi saya sempat agak shock juga sama hasil saya gitu karena ternyata faktor personal yang saya ajukan gitu ya sebagai mediator tambahan untuk bisa menjaga coping diadik itu baik-baik saja ketika stres, itu dia tidak berfungsi sebagai mediator. Jadi dia pindah posisi gitu ya. Posisinya itu di sini, jadi di luar ini ya, di luar. Tidak, mestinya kan stres lewat sini dulu baru ke sini gitu ya. Stres lewat sini dulu baru ke sini. Enggak, ini putus. Yang maladaptif ini putus, nggak ada pengaruh ke sini. Yang adaptif ada, tapi dia nggak terima pengaruh dari stres. Nah, apa artinya model yang dihasilkan dari riset saya ini? Justru, meskipun saya shock, pada akhirnya saya gembira gitu ya. Kenapa? Karena ternyata yang saya harapkan itu menjadi jelas bahwa oke, memang ada peluang eustress itu, gitu ya. Dan memang betul faktor regulasi emosi secara kognitif itu berperan. Tetapi dia bukan mediator. Dia variabel yang free. Jadi dia nggak terpengaruh oleh stres. Dia ada sendiri. Ini kan yang adaptif ini. Jadi orang bisa aja stres, kita bisa aja nggak stres. Tetapi kita punya modal, kita punya sumber daya yang harus diaktifkan, yaitu regulasi emosi secara kognitif yang adaptif. Untuk apa? Untuk membantu kita survive di dalam menghadapi stres. Kalau ini dikaitkan dengan stres perkawinan, dialah yang akan menjaga bahwa kita akan tetap mampu melakukan bentuk-bentuk coping diadik kepada pasangan secara positif. Gitu. Jadi ini jalurnya, gitu ya. Nah, dengan tapi benar bahwa kayak coping diadik ini jelas dia punya pengaruh ke kualitas perkawinan. Ya, stres sendiri juga bisa berpengaruh langsung pada kualitas perkawinan, tapi angkanya nggak besar, gitu ya. Angkanya besar. Dia akan besar ketika sudah menjadi stres perkawinan internal dan mengganggu coping diadik positif dan makin meningkatkan coping diadik negatif, ini akan jelek. Tapi kayak apa ya, antidotnya itu, anti racunnya gitu ya, detoxnya itu kita harus aktifkan yang ini. Nah, ini yang hasil temuannya, detailnya sih nanti bisa di pertemuan berikutnya lagi. Karena nanti yang lebih ramai lagi, ini model ini dilihat nanti di kelompok suami dan kelompok istri. Nggak sama juga gitu ya. Nah, itu nanti lebih seru lagi. Nah, jadi kalau dari model ini, lalu kalau kita psikolog itu kan kalau menghandle couples gitu ya, atau salah satu lah yang datang kepada kita dengan problem yang sepertinya ini terkait dengan bagaimana mereka punya pola memanajemen stres yang kurang bagus gitu ya. Maka tentu kita perlu untuk melakukan diagnosa dulu sebelum melakukan intervensi. Di bagian mana mereka bermasalah gitu ya, secara lebih detail. Nah, model yang dihasilkan dari riset saya ini bisa membantu untuk kita tahu di pokok-pokok mana kita perlu lebih melakukan assessment dulu mungkin ya. Tidak harus pakai alat, tetapi mungkin dari wawancara kita make sure bahwa oh ya ini ternyata polanya seperti ini gitu ya. Dan ini menjadi penting untuk kliennya sendiri supaya dia lebih aware gitu ya, lebih paham tentang sebetulnya masalahnya itu A, katakanlah ya, masalah tentang relasi dengan mertua katakanlah gitu ya, atau pengelolaan keuangan lah ya. Itu nggak selesai-selesai dan terus makin besar. Sebetulnya karena bukan masalahnya yang tambah besar, tetapi cara menghandlenya yang membuat yang kecil itu jadi
bulat aja jadi besar gitu. Nah, ini apa yang harus di-assess gitu ya. Pertama, di level intrapersonal, di level si klien secara individual, kita harus bantu dan kita coba cek. Dia itu area sensitif untuk stresornya apa? Eksternalnya apa aja? Dia paling terganggu di mana? Dan ada nggak internal? Artinya dia sumpek juga atau dia sangat terganggu dengan pola-pola dari atau kebiasaan atau sifat dari pasangan. Itu kita cek dulu. Kemudian kita juga perlu lihat kalau dia mengalami stres, biasanya simptomnya seperti apa. Selain simptomnya seperti apa, juga dampaknya, gitu ya, dampaknya seperti apa. Terus kemudian kita juga bisa lihat pola coping dia sebagai individu. Jadi saya bilang pola coping stres ini pola coping individunya. Gitu ya. Dia model yang withdrawal apa enggak? Kalau withdrawal, ini makin memperburuk. Gitu ya. Karena bisa salah terima nanti si pasangannya. Kemudian juga karakteristik kepribadiannya. Gitu ya. Apakah ada yang makin memperburuk? Biasanya kalau terkait dengan insecure attachment itu menjadi sulit. Ya. Kemudian baru setelah individunya, baru kita bisa lakukan juga assessment terhadap polanya, gitu ya. Kalau tidak hadir bersama, ya kita terpaksa lihat dari persepsi si klien ini terhadap pasangannya, sama sebetulnya ya. Tapi terus tambahkan juga pola coping ya kita. Gitu. Kemudian juga ada nggak gitu ya perbedaan gender, artinya dia dengan si suaminya atau dia dengan istrinya ini dalam pola dia mengelola emosi dan juga bentuk-bentuk coping yang justru memperburuk dia di positif. Kalau saya lihat ada beberapa pasangan itu yang kalau dia punya problem stres perkawinan internal, berselisihan gitu, maka kecenderungannya adalah yang satu atau dua-duanya malah diam seribu bahasa atau meninggalkan gitu ya, atau mungkin kalau yang minggat istilah minggat pergi wes nggak ngomong kemana gitu. Nah itu adalah pola-pola yang kita harus cek yang itu akan menambah berat dalam proses manajemen stres perkawinan. Nah sedikit saya singgung bahwa ternyata Mars itu memang berbeda dari Venus gitu ya. Jadi dari penelitian saya juga menunjukkan bahwa para suami itu ada perbedaan dengan para istri di dalam kepekaan dia terhadap beban stres gitu ya. Jadi stres yang eksternal seperti pekerjaan itu lebih keuangan itu lebih membebani para suami dibanding istri. Tapi kalau yang istri itu dia akan lebih sensitif, lebih rapuh terhadap kalau stres itu sudah berkembang menjadi stres internal. Jadi kayaknya perempuan-perempuan itu, istri-istri itu bisa lebih tangguh gitu ya dengan problem ekonomi segala macam, asalkan kau sayangku tetap berada bersamaku. Gitu kayaknya gitu ya bunyinya ya. Nah, kemudian kalau peran gender gitu ya juga kepala keluarga suami ini ini nanti kaitannya nanti dengan regulasinya istri. Para istri itu ternyata salah satu regulasi emosi nggak keluar di gross gitu ya, tapi dalam penelitian yang terkait dengan gender, para istri itu punya pola kalau nggak internalisasi malah dia cari dukungan sosial. Jadi kalau dia punya masalah, dia akan lebih suka untuk menceritakan, mencari dukungan sosial. Bisa saja dia berkeluh kesah, gitu ya. Maksudnya untuk meredakan dia, gitu ya, mencari dukungan sosial. Tetapi bagi suami ini bisa menjadi tambahan stresor. Nah, biasanya disinilah yang terjadi mungkin makin pasangan ini makin sering konflik untuk hal-hal kecil karena si istri sering ngomel, berkeluh kesah gitu ya untuk harga lombok yang naik terus aja dia pulang ini. Tapi bagi suami itu semacam tuntutan, oh harus solusi nih, berarti uang belanja harus nambah nih, gitu ya. Jadi ada sebetulnya maksudnya nggak gitu, tapi jadinya diterima seperti itu oleh pasangan karena perbedaan gender di dalam stres ini. Gitu. Ini seru kok ini nanti. Lagi. Pasti di kasus-kasus yang dihadapi teman-teman banyak tuh ceritanya antara suami dengan istri. Nah ini waktunya berapa lama lagi Mbak Ivon?
Ibu, mohon maaf, waktunya kurang 5 menit. Oke, menit ya. Kemudian ini bisa diperdalam nanti lagi. Nah, untuk ya habis kok ya. Nah, bagi suami itu juga posisi ya. Jadi mungkin karena ini kan perkawinan di budaya kolektivis ya di Indonesia itu tampaknya posisi berdasarkan gender itu harus diakui masih beda gitu ya. Sehingga kadang-kadang yang saya temukan dalam riset saya, kelompok suami ini coping diadik negatif itu tidak ada korelasinya dengan kualitas perkawinan. Nah, ini saya ambil arti gitu ya bahwa mungkin itu karena melakukan coping diadik negatif seperti tadi meremehkan, oh ini agak iso, oh no, itu ya, tapi dibantu tapi sambil gitu ya, itu adalah bagian sesuatu yang wajar gitu ya, as a man gitu ya, as a husband itu wajar gitu, bisa jadi gitu. Nah, ini kalau para suami nggak sadar juga repot ini ya. Nah, kemudian kalau perempuan ini ya singgung, dia punya regulasi yang lebih ke arah eksternalisasi cari dukungan. Nah, yang ini menghasilkan bahwa ada dua hal yang penting di dalam manajemen stres perkawinan, yaitu kalau di level individunya adalah harus punya sumber daya meregulasi emosi kognitif yang adaptif gitu ya. Sementara kalau di level pasangan itu harus bisa membangun coping diadik. Nah, masing-masing ini memang nanti kalau kita sudah lebih jelas lagi kasusnya, kemudian kita sudah lakukan assessment, ini kita bisa bantu pada klien kita untuk lebih melatihkan ini untuk menjadi itu dia miliki, gitu ya. Nah, ada beberapa terapi ya, gitu ya, untuk meregulasi emosi, bisa pakai kognitif, gitu ya. Bisa juga kalau nanti belum bisa kognitif, berarti kita pakai behavioral dulu, gitu ya. Nah, ini detail nanti akan kita bicarakan di part berikutnya. Dan untuk coping diadik sendiri, itu Bodenman juga sudah mengeluarkan suatu bentuk latihannya atau terapinya ya, dengan modulnya. Nah, ini akan menarik. Kalau saya lihat tidak semuanya bisa dengan begitu saja diterapkan dengan konteks budaya di kita gitu ya. Tapi detailnya seperti apa kita akan bicarakan di part kedua yang terkait dengan lebih ke intervensinya. Yang sekarang ini kita lebih fokus pada apa yang saya pahami, itu saya sharingkan tentang model manajemen stres perkawinan yang saya rasa sangat penting lah buat teman-teman untuk bisa lebih menata gitu ya ketika mengurai gitu ya, membantu klien mengurai persoalannya di dalam dia membangun relasi dengan pasangan. Baik, itu saja dari saya. Saya pikir diskusi akan menjadi lebih menarik gitu ya. Karena ini kan saya melihatnya dari saintifiknya gitu ya. Jadi mungkin nanti akan lebih kaya dengan sharing dari teman-teman di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya yang luar biasa. Tampaknya ini sudah ada satu pertanyaan Ibu. Iya. Sebentar Ivon bacakan. Bu, bagaimana membedakan delegated diadik coping dengan membiarkan pasangan untuk take over masalah karena salah satu pasangan merasa tidak mampu melakukan pemecahan masalah? Oke, baik. Delegated ya. Delegated tadi sama Bodenman kan dimasukkan ke positif. Berarti coping diadik itu adalah coping diadik yang bisa membantu suatu yang berkualitas. Membedakannya adalah kalau itu selalu dipotong kompas, gitu. Kita baru melakukan ini sudah diambil alih. Baru berusaha ini diambil alih. Itu berarti bukan delegated. Kalau delegated itu adalah kita meminta bantuan dan yang dimintai bantuan itu mengerjakannya dengan full biaya mengerjakan atas izin dari orang yang dibantu. Nah, itu bedanya
delegated. Tetapi yang menarik lagi saya tambahkan, ternyata dari penelitian saya ya, karena mungkin penelitian saya ini kan mengambil pasangan-pasangan di tahap periode anak usia sekolah, yang ditandai anak pertamanya itu usia 6 sampai 12 tahun. Jadi anak pertamanya masih SD. Mengapa saya ambil di tahap ini? Karena ternyata dari beberapa penelitian itu kualitas perkawinan atau kepuasan perkawinan itu kan kurva U itu paling rendah di sini. Ternyata kalau ini survive nanti bisa naik lagi. Gitu. Nah, itu yang coping delegated ini itu tidak berfungsi. Gitu ya. Saya masih tidak yakin betul apakah ini karena di tahap periode perkawinan itu yang tadi anak usia sekolah tadi itu memang peran daripada suami dan istri itu sangat terpisah, ya. Ini fungsinya ke cari nafkah atau ini, tapi yang anak urusannya ini gitu ya, istri biasanya, sehingga tidak bisa didelegasikan, gitu ya, tidak bisa didelegasikan. Kalau itu diperkuat juga dengan kalau di budaya kita, budaya yang tergolong kolektivis ini, maka peran-peran tugas-tugas domestik di dalam perkawinan dan rumah tangga antara suami dengan istri itu tidak terbiasa untuk dinegosiasikan. Agak berbeda dengan culture yang di barat sana, bahwa mereka tidak masih bisa dinegosiasikan. Nah, itu yang menjelaskan mengapa coping diadik negatif, coping diadik positif delegated dalam riset saya itu nggak berfungsi, gitu. Selain membedakan, selain menjelaskan itu apa, saya jelaskan juga temuan dari riset saya. Baik, Ibu. Bagaimana Bu Dr. Sujiwanati? Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup? Oh, maaf, tadi Ibu Wahyu Nira Utami. Nah, ini ada lagi pertanyaan kedua dari Ibu Dr. Sujiwanati Atik, yaitu menurut Sister, coping yang negatif tidak berpengaruh terhadap kualitas perkawinan. Tetapi zaman now, istri banyak yang menduduki posisi lebih tinggi. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Apa kabar Bu Sujinawati? Lama nggak ketemu. Ya, baik ya. Iya, komentar yang tadi Ibu sampaikan itu juga terjadi di ini. Saya ngobrol sama Dr. Hasnia itu yang di Masjid Al-Akbar. Beliau juga mengatakan bahwa pada kondisi sekarang banyak istri-istri yang posisinya lebih tinggi, sehingga copingnya itu dia memunculkan bentuk coping yang diadik negatif itu bukan dari kelompok suami tapi dari kelompok istri, gitu ya. Nah, mungkin kebetulan dalam riset saya tidak terwakili yang kelompok istri yang seperti ini. Tapi intinya adalah kehadiran coping diadik kalau itu sudah bersifat negatif, itu memang akan merusak atau melemahkan kualitas relasi perkawinan, gitu ya. Meskipun mungkin sambil guyon, kalau diulang terus gitu ya, ngenyeknya itu diulang terus gitu ya, itu kan lama-lama ya, jadi nggak guyon lagi gitu ya, tiba-tiba nanti yang satu yang gondok gitu. Nah, jadi kalau menurut saya selalu akan negatif kehadiran coping diadik yang negatif. Dan apakah itu dilakukan oleh para istri yang kedudukannya lebih tinggi, bisa saja gitu ya. Jadi tidak harus selalu kelompok suami. Tapi kebetulan dari penelitian saya yang di suami yang seperti itu tidak berkorelasi dengan itu karena mungkin dianggap wajar. Ya. Mudah-mudahan. Iya. Bagaimana Bu Sujiwanati? Ya, cukup. Makasih. Itu banyak yang banyak tuh. Baik, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bu, bagaimana menangani kasus di mana pasangan suami istri sudah bercerai, namun ex-suami tidak mau keluar rumah atau masih tinggal serumah dengan pertimbangan anak-anak yang masih kecil, alih-alih menggantungkan hidupnya pada ex-istri.
kondisi suami tidak bekerja dan sering melamun, tertutup, terlihat murung, dan tidak bersemangat, indikasi depresi. Terima kasih sebelumnya. Ini oleh Ibu Karismatika. Silakan Ibu. Iya, ini ada banyak hal yang harus dilihat ya. Kalau saya lihat pertama simptom atau apa yang kondisi terjadi pada suaminya ini sudah menunjukkan adanya suatu hal yang perlu diperhatikan dari kondisi kesehatan mentalnya, ya. Jadi itu perlu ditangani, gitu. Tidak bisa dibiarkan terus. Gitu. Lalu kemudian memang dari segi keputusan, suatu keputusan untuk bercerai, seharusnya itu kan karena diatur juga oleh agama, ya. Jadi seharusnya memang tidak lagi tinggal dalam kondisi satu rumah, gitu ya. Tentu ini kan menjadi suatu kondisi yang membingungkan, gitu ya. Kalau dengan pertimbangan anak-anak, maka kondisi seperti ini tetap saja tidak berdampak bagus terhadap anak-anak, karena kan akan bingung ini ada. Karena saya juga pernah kondisi suami istri itu sebetulnya sudah bercerai, tetapi untuk supaya anak-anak ini tetap merasa bahwa bapak ibunya ini baik-baik saja, mereka masih jalan, ya tinggal serumah juga. Tapi yang terjadi adalah anak ini ya berdampak negatif. Kenapa? Karena kasus ini datang ke saya justru bukan karena masalah perkawinan, tapi karena anaknya ini nilainya turun terus, ya padahal anak yang pintar. Baru setelah kemudian saya coba untuk memeriksa anaknya ini, baru saya melihat bahwa ada sesuatu dengan perkawinannya. Lalu saya panggil lagi ibunya, gitu ya. Ibu sebetulnya kondisi perkawinan ibu dengan bapak gimana, gitu. Kenapa anak saya bilang? Enggak, anak ibu enggak bilang. Tapi dari hasil pemeriksaan saya lihat ada sesuatu. Nah, baru ternyata mereka ini sudah berpisah, gitu ya, sudah bercerai, gitu. Jadi saya pikir kalau mau dipertahankan hanya karena anak-anak, belum tentu tetap tinggal serumah setelah bercerai itu memberikan dampak positif untuk anak. Itu kalau sharing saya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian ada 2 lagi pertanyaan. Yang pertama adalah proses asesmen manajemen stres perkawinan ini menggunakan teknik apa Ibu? Dari Nimade Ratna Paramita. Oke, baik. Jadi untuk assessment-nya, kalau assessment kan selalu psikolog tuh punya 4 ya besarannya ya. Bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, bisa dengan alat bantu tes psikologi gitu ya, atau mungkin juga dengan dokumen pribadi, misalnya dia punya puisi dan sebagainya. Itu semua standar lah, kita punya alternatif itu. Kalau untuk ini, manajemen stres perkawinan sama, bisa itu juga. Cuma berarti yang berbeda adalah apa yang mau kita cari. Kalau di dalam manajemen stres perkawinan yang harus dicari adalah pertama di level individunya adalah bagaimana pola coping stresnya sebagai individu. Kita tahu ada problem fokus, ada emotional fokus. Ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Jadi kayak gimana? Nah, kemudian yang saya tambahkan dari hasil riset saya adalah cek juga bagaimana kemampuan dia di dalam meregulasi emosi. Karena sebuah stres itu pasti membangkitkan respon-respon emosional tertentu. Jadi itu juga. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan kita melakukan, kalau kita sudah paham, makanya tadi kan di dalam slide saya ada penjelasan tentang apa itu regulasi emosi, ada apa aja gitu ya. Nah itu kita bisa tanyakan, misalnya kita tanya gini, ibu tuh paling, atau bapak tuh paling sumpek, tertekan itu di sehari-hari gitu ya, di dalam terkait dengan kehidupan rumah tangga ibu atau bapak itu soal apa? Nah, kita tanya dulu tentang stresor gitu ya. Atau itu sudah keluar sendiri pada waktu dia berkeluh kesah ke kita. Nah, terus kalau dia sudah keluar sendiri berarti kita sudah dapat nih stresornya. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan kalau sudah seperti itu apa yang Ibu lakukan? Apa yang Bapak lakukan? Gitu. Nah, di antara semua yang dia lakukan itu mana yang paling bisa menurunkan? Terus dampaknya apa? Pasangan gimana melihat itu? Nah, itu sebenarnya adalah cara-cara kita menggali,
Test gitu ya tentang pola manajemen stres perkawinan individu di level individu maupun di level interaksi. Gitu seperti itu. Kalau mau memang kita bisa mencoba untuk mulai mengumpulkan beberapa alat ukur bentuknya kuesioner tentang perkawinan ya. Ternyata alat ukur tentang perkawinan itu luas sekali, mulai dari outcome-nya sampai dengan outcome-nya aja macam-macam, mulai ada adjustment, ada ini, itu bisa ditelusuri ya. Jadi banyak. Nanti kalau mau bisa saya sharingkan juga di berikutnya ya. Saya nggak siapkan karena saya menemukan 2 buah jurnal itu yang menggambarkan peta gitu ya tentang jenis-jenis alat ukur gitu ya di ranah tentang perkawinan ya, sehingga itu bisa membantu memperkaya kita juga. Meskipun kalau kita nggak dapat itu nggak apa-apa gitu, kita bisa, yang penting kita tahu apa yang mau kita gali, yang kita butuhkan itu datanya apa ya, dan itu bisa kita wujudkan dalam bentuk wawancara aja gitu. Baik Ibu, waktu tanya jawab masih kurang 8 menit lagi, dan di sini sudah ada 3 penanya. Yang pertama adalah Bu, siapa ini? Bentar. Bagaimana mengatasi pasangan suami istri dengan suami berselingkuh dan istri mengetahuinya? Semenjak mengetahui hal itu, istri muncul gejala sulit tidur, perasaan khawatir berlebihan, selalu negatif thinking pada suami, dengan selalu mengecek HP suami. Istri memiliki latar belakang keluarga ayah dan ibunya juga ada riwayat selingkuh. Ya, affair ya, affair topik sendiri nih. Untuk perselingkuhan memang tidak bisa dilihat, ditelusuri lewat model yang tadi kita bahas ya, karena affair itu hal yang lain gitu ya, dan sudah lebih dekat ke problem tentang stabilitas perkawinan. Yang saya bahas ini tadi tentang kualitas perkawinan, yang mana memang menuju dia kontributor besar untuk stabilitas, tetapi bukan satu-satunya. Ada hal lain yang membuat stabilitas ini bisa terganggu, termasuk salah satunya adalah kondisi affair. Nah, perselingkuhan itu panjang lagi, Bu Astrid, nanti topik berikutnya affair gitu ya. Karena yang penting itu gini, sebuah affair itu yang sangat menentukan itu adalah pertama jenis affairnya ya, sama kedua pasca affair itu. Affair itu kan kalau nggak ketahuan kan, selama nggak ketahuan belum ada affair berarti ya. Jadi begitu affair itu menjadi sebuah fakta, realita, nah paskanya ini yang juga menentukan pasangan ini survive atau tidak gitu. Nah, kalau yang dialami oleh Ibu tadi jelas ya, affair itu pasti memukul kayak dikhianati gitu kan. Jadi yang muncul itu bukan hanya putus asa, helplessness gitu ya, tetapi juga paranoidnya muncul sangat tinggi gitu ya. Sehingga terus dia kan terus bertanya, kenapa kok bisa kejadian? Apa salahku? Nah, itu terus itu ya. Nah, makanya nggak bisa tidur gitu ya. Begitu. Tapi bagaimana menghandlenya? Step pertama adalah dihandle dulu simptomnya. Kalau sampai nggak bisa tidur ya dia harus bisa balance dulu ya ininya. Diturunkan dulu lah apa gejala-gejala fisiologisnya itu dulu. Baru pelan-pelan coba kita dampingi. Karena itu luka, ada luka. Ya, kalau udah ada affair itu ada luka, dan luka itu obatnya mungkin Bu Astrid lebih jago ini ya. Obatnya itu puyernya, resepnya Bu Astrid, resepnya Bu Naf, resepnya Bu Hamida, ini nanti lain-lain ini ya. Tapi memang ada luka, ya, ada luka yang itu harus
Jadi kalau yang model yang saya sharingkan itu untuk problem-problem kecil-kecil sehari-hari gitu ya, terus menerus, nah itu yang tadi model manajemen stres berkala. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu. Selanjutnya dari Ibu Reni Kusumawardani. Beliau mengatakan matur nuwun, sangat menarik materinya, Bu. Terkait dengan ABH, anak berhubungan dengan hukum ya mungkin ya, bermasalah dengan hukum. Bagaimana yang ditunjukkan oleh hasil penelitian mengenai korelasi stres dalam perkawinan, dalam pengaruhnya terhadap anak-anak yang menjadi ABH. Oke. Bu Reni, apa kabar? Iya. Kabar baik, Bu. Matur nuwun. Iya, waduh, ini saya belum sampai ke sana, Bu, jawabnya ini nanti. Jadi, kalau Bu Reni bertanya sesuatu yang saya mungkin masih harus meneliti lagi, cuma yang saya tadi prologkan itu adalah temuan saya yang membuat saya kemudian meyakini bahwa perkawinan itu atau home itu ya, ikatan itu menjadi penting karena dampaknya sangat luas. Itu yang waktu itu saya ingin. Nah, kalau dikaitkan dengan anak-anak berkonflik dengan hukum, lalu ini dikaitkan dengan manajemen stres pasangan, bisa kegagalan di dalam mempertahankan kualitas relasi antara suami dan istri itu menjadi penyebab anak berkonflik dengan hukum. Tetapi kemudian kalau dilihat seperti itu, kalau ini anak berkonflik dengan hukum, bisa juga dalam konteks stres perkawinan menambah stresor gitu. Kalau yang anak, misalnya pasangan ini punya anak, kemudian anak ini berkonflik dengan hukum. Kejadian anak berkonflik dengan hukum ini menambah stresor di dalam perkawinan. Stres yang eksternal tadi. Nah, tetapi ini tidak lagi masuk ke dalam yang daily atau kronis. Ini sudah major stressor gitu ya. Jadi anak berkonflik dengan hukum atau anaknya ada yang berkebutuhan khusus, itu adalah sebuah major stressor gitu, yang mungkin dinamikanya agak sedikit berbeda dari yang saya bicarakan ini yang kronis. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa jadi sebab, bisa jadi akibat gitu ya. Menarik, Bu, karena kebetulan kami di Apsifor ini kan sedang bekerja sama dan akan meneliti tentang ABH, dalam hal ini laka lantas. Jadi yang punya SIM tapi masih anak-anak ternyata terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa gitu. Nah, ini nih erat sepertinya kaitannya dengan kehidupan perkawinan orang tuanya gitu. Jadi kalau saya jadi tertarik kalau panjenengan bersedia bergabung untuk menjadi narasumber di dalam materi perkawinannya begitu, Bu. Oh, boleh. Sepanjang saya mampu, saya dengan senang hati. Matur nuwun. Sehat terus. Sami-sami. Terima kasih juga IPK Jatim. Sama-sama Mbak Reni. Melintas dari Jawa Tengah ya, Mbak. Iya, makanya ini keuntungannya COVID-19 nih, Mbak Reni. Benar banget. Berkahnya COVID. Siap. Oke. Mbak Ivon. Baik, Ibu Nino. Sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi waktunya sudah sampai jam 8:10. Kira-kira mau kita bacakan sekalian atau bagaimana, Ibu? Mungkin satu lagi atau bagaimana, Ibu? Boleh. Bentar. Ya, baik. Bu, bagaimana mengatasi pasangan suami istri di mana si istri sering berselingkuh dengan pria beristri? Saat ini suami tidak ingin bercerai, tapi tidak rela jika istri berselingkuh terus. Dari Ibu Yulfa. Iya, berarti ini problem affair lagi ya. Jadi next program ini Bu Astrid. Bedah selingkuh ya. Iya.
Nanti mungkin Mbak Astrid atau yang lain juga boleh sharing juga tentang au pair ini. Kalau pengalaman saya sih, memang kalau si suaminya ini masih menghendaki untuk ini rumah tangga ini jalan, biasanya memang masih terus, even si istrinya seperti itu. Beda kalau yang datang itu terus si pihak suami sudah menginginkan untuk berpisah, itu prognosanya lebih buruk ya di dalam penanganan couples itu. Nah, jadi kalau dalam hal ini ya sebetulnya memang harus selesai lah perselingkuhan itu ya, nggak bisa lagi dijalankan terus gitu ya. Tetapi gitu ya, yang perlu kita bantu, mungkin yang akan datang ketemu kita malah si suaminya ya, karena dia merasa yang terluka. Jadi kan kita harus coba bantu untuk ya ini pilihan mau dicoba untuk diatasi atau tidak gitu kan. Cuma kita juga harus bisa berikan gambaran bahwa tidak semuanya berada dalam kendali kita gitu ya. Bisa jadi memang karena ini sudah berulang gitu ya. Ada hal tertentu yang menjadi motif daripada istri ini gitu. Nah, tentu kita coba lihat lagi gitu ya. Kalau istrinya masih mau datang ya kita coba lihat gali gitu ya, apa yang sebetulnya dia tunjukkan dengan dia selingkuh itu, apa yang sebetulnya dia cari gitu ya dalam relasi dengan yang lain dibanding dengan suaminya. Karena gini, kalau menuju ke perceraian, ini kan ada kualitas relasi yang sangat berperan. Tetapi menuju cerai atau tidak, itu ada dua, yaitu apakah ada faktor pendukung ya untuk bercerai, misalnya ada agenda lain ya yang jauh lebih menarik tampaknya, atau mungkin faktor dari keluarga juga sudah merestui gitu ya untuk bercerai aja, atau justru yang lebih kuat adalah faktor penghambat untuk tidak bercerai, misalnya karena anak-anak ya. Jadi meskipun dia seperti itu, tapi dia adalah ibu yang baik untuk anakku. Meskipun dia seperti itu, tapi dia adalah ayah yang baik untuk anak-anakku. Nah, itu kadang menjadi mentolerir. Cuma berarti mereka akan menjalani suatu ikatan perkawinan yang tidak berkualitas, meskipun stabil. Nah, gitu. Jadi antara stabilitas dan kualitas perkawinan itu dua hal yang berbeda. Cuma dalam banyak penelitian memang menunjukkan bahwa perkawinan-perkawinan yang stabil tetapi tidak berkualitas itu juga dampaknya justru lebih berat pada anak-anak daripada yang bercerai. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya tanggapi, karena itu bukan kondisi yang ideal. Kalau ayahnya, suaminya masih ini ya kita aja untuk mengukur gitu ya seberapa realistis harapannya untuk tetap bisa kembali dengan istrinya dan istrinya berhenti tidak berselingkuh. Baik Ibu, mungkin satu lagi Bu, ada pertanyaan. Ibu, apakah ada teknik khusus untuk menekan emosi istri ketika dalam kondisi diadik negatif? Melihat di Jawa Timur termasuk tinggi perceraian dengan gugatan oleh istri kepada suami. Oke. Baik. Pertama untuk komen saya terhadap gugatan istri di dalam perceraian itu mungkin perlu dicek bahwa tidak selalu berarti si istri ini yang ngotot bercerai. Kadang cerai di dalam gugat cerai itu adalah suatu kondisi atau pilihan yang terpaksa karena lama pihak suami tidak memberi kabar, digantung terus gitu ya, sehingga kemudian gugat. Jadi perlu dicek lagi. Nah, kalau yang tadi ditanyakan adalah terkait dengan coping diadik yang dilakukan oleh para istri yang negatif. Coping diadik negatif yang dilakukan istri karena komunikasi yang buruk ini memang tidak bisa dibiarkan gitu ya. Artinya ada orang yang kalau emosi itu terus ngomel-ngomel nggak karuan gitu ya. Dan biasanya yang coping diadik negatif juga yang saya lihat itu adalah tidak berbatas waktu gitu ya, dan selalu artinya sudah kondisi sekarang tapi yang 10 tahun, yang 5 tahun yang lalu ya, itu
dikumpulkan lagi terus dikeluarkan lagi gitu ya. Nah, itu yang nanti harus dihilangkan dengan melatih meregulasi emisi dengan lebih adaptif. Itu Mbak Ivon. Baik, Bu Nino sudah. Ya, baik Ibu. Rupanya ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu jualah yang tidak bisa menjawabnya, gitu ya Bu ya, karena waktunya juga sudah mepet. Mungkin nanti bisa menjapri Ibu Nino ya, mungkin Ibu tidak berkeberatan ya Bu ya, kalau menjapri kepada Ibu. Karena kalau semuanya diselesaikan di sini, saya rasa waktunya kurang nanti Ibu. Baik, kalau saya mungkin sebenarnya ingin memberikan suatu kesimpulan, tapi Ivo jadi dredeg Bu. Jadi setelah mengikuti semuanya, Ivo jadi dredeg. Mau memberi kesimpulan tuh saya jadi takut gitu ya. Tapi yang saya dapat cuma 3 ya. Saya dapat cuma 3, sedikit aja mungkin kita menghindari perilaku maladaptif. Ini sederhana saja. Tapi mengembangkan perilaku adaptif, melakukan komunikasi 2 arah ya Bu ya. Mungkin untuk manajemen stres yang ini versi saya mendengarkan tadi mungkin hanya 10% dari pemaparan Ibu. Kemudian menenangkan diri sebelum bertindak atau berbicara, dan mungkin lebih dalam penyelesaian masalahnya mungkin dengan cara win-win solution gitu ya Bu ya. Jadi 2 arah bisa kedua pasangan ini bisa saling take and give, mungkin seperti itu Bu. Ya mohon maaf mungkin ini masih jauh dari kesempurnaan, hanya saya dapat itu saja. Mungkin dari Ibu sebelum acara ditutup dan sebelum sesi foto, mungkin ada pesan untuk para peserta malam ini yang kurang lebih sudah hampir 200 orang yang menanti, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Ibu, silakan. Ya, jadi saya berharap dengan apa yang saya sharingkan ini membantu untuk kita tidak meremehkan atau mengabaikan persoalan di dalam mengelola stres kecil-kecil sehari-hari yang datang di dalam kehidupan perkawinan, ya. Karena kadang-kadang justru yang kecil-kecil ini bisa jadi bukit dan kemudian ketika datang itu sudah jadi sesuatu yang besar, gitu ya. Sehingga sebetulnya memang sharing saya ini akan lebih bagus, gitu ya, lebih bermanfaat kalau dipakai untuk preventif, gitu ya, untuk pembekalan. Nah, saya sangat berharap bahwa semua yang hadir di sini dengan materi yang sudah saya sampaikan ini bisa meneruskan, gitu ya, bisa bikin psikoedukasi pembekalan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah, gitu ya. Itu dengan lebih siap untuk bisa merubah, gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang itu tidak bagus atau berdampak negatif terhadap bagaimana mengelola stres, bukan lagi sendiri, tetapi bersama pasangan. Mungkin kalau sendiri nggak masalah, nggak ngomel-ngomel sendiri ya self-talk nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau ada pasangan itu, apalagi yang diomelin dia terus gitu ya, enak juga lama-lama gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini berkaitan dengan hal sederhana, sehari-hari, kecil, dan akan lebih bermanfaat kalau difokuskan juga untuk yang preventif. Itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Pesan yang sangat luar biasa bagi mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga bagi yang ingin melakukan research yang menyelesaikan dokternya juga bisa menambah lagi, Bu ya. Mungkin dengan menambah variabel atau menambah alat tes dan lain sebagainya. Ya, mungkin bisa nanti akan dibimbing oleh Bu Nino ya mungkin nanti. Boleh kolaborasi. Ya, baik. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi foto. Mungkin dari teman-teman panitia bisa mempersiapkan sebelum closing ceremony. Nanti mungkin ada Bu Astrid juga ingin menambahkan pesan-pesan bagi peserta yang hadir malam ini. Terima kasih, sesi foto atau sekarang Ibu? Enggak ada. Cukup. Tidak ada. Baik. Mungkin kita ke sesi foto ya, Bu ya? Ya. Mungkin teman-teman panitia, siapa yang bagian yang bertugas untuk foto? Halo. Halo. Mbak Frenda mungkin ya? Mbak Frenda. Ya, halo, ya. Ya. Ini mungkin ada. Diberi aba-aba, Mbak.
Ya, ini ada 8 apa ya? 8 layar. 8 layar. Nah, jadi sabar, siap-siap semua. Pokoknya senyum aja. Oke, sudah 1, 2, 3. Bentar, layar berikut. 1, 2. Aduh, sebentar, jangan ada yang nge-cap dulu nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Sudah selesai. Oke. Baik, terima kasih Mbak Brenda. Baik, Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak. Segenap pengurus IPK Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber Dr. Anda Suryantini Rahayu, MA Psikolog, dan kepada seluruh peserta. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bermanfaat dan sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Nino. Terima kasih Mbak Astrid. Terima kasih Bu Nino. Bulan. Terima kasih. Oh iya. semua. Iya Bu, sampai ketemu. Bu Amida ada nggak ya?